Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 yang terdiri dari Francisca Aprilia, Nabila Raihanisa, dan Muhammad Fatan Yahya. Di sini saya akan menerangkan tentang budget unit yang diproduksikan. Yang pertama, pengertian. Budget unit yang akan diproduksikan ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah satuan unit barang yang akan diproduksi oleh perusahaan selama periode tertentu yang akan datang, yang di dalamnya meliputi tentang jenis kualitas barang yang akan diproduksikan, jumlah kuantitas barang yang akan diproduksikan, serta waktu atau kapan produksi tersebut akan dilakukan. Jadi maksud dari pengertian tersebut, budget unit itu merupakan salah satu bagian dari berbagai rencana perusahaan di bidang produksi. Selanjutnya, kegunaan umum budget unit yang akan diproduksikan. Yang pertama, planning, sebagai budget pendukung laba atau rugi yang harus cukup sistematis dan terperinci. Yang kedua, coordinating, untuk menciptakan koordinasi kerja. Yang ketiga, controlling, untuk evaluasi atau pengawasan kerja. Selanjutnya, kegunaan khusus. Kegunaan khusus yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun budget unit kebutuhan bahan mentah, karena jumlah satuan unit bahan mentah yang dibutuhkan ditentukan oleh berapa banyak perusahaan yang bersangkutan akan memproduksi barang-barang. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun budget upah tenaga kerja langsung, karena besarnya upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung ditentukan oleh berapa banyak perusahaan yang bersangkutan akan memproduksi barang-barang. Yang ketiga, sebagai dasar untuk menyusun budget biaya pabrik tidak langsung, karena besarnya biaya pabrik tidak langsung ditentukan oleh berapa banyak perusahaan yang bersangkutan akan memproduksi barang-barang. Yang terakhir, sebagai dasar untuk menyusun budget biaya pabrik tidak langsung, karena besarnya biaya pabrik tidak langsung ditentukan oleh berapa banyak perusahaan yang bersangkutan akan memproduksi barang-barang. Selanjutnya, menyusun budget unit yang akan diproduksikan. Dalam menyusun budget unit yang akan diproduksikan, yang diperlukan adalah yang pertama, rencana penjualan yang tertuang di budget penjualan. Yang kedua, kapasitas mesin dan peralatan produksi tersedia. Yang ketiga, tenaga kerja untuk melakukan produksi. Yang keempat, modal kerja yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, fasilitas-fasilitas lain yang berkaitan dengan produksi. Dan yang terakhir, luas perusahaan yang optimal, yaitu kapasitas. Kebijakan bidang persediaan barang. A. Fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan mendatang yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang B. Fasilitas penyimpanan yang tersedia, yaitu bila fasilitas yang tersedia banyak, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan barang yang jadi dalam jumlah yang banyak dan juga sebaliknya. Yang C. Modal kerja yang tersedia, yaitu bila modal kerja yang tersedia banyak, maka penetapan persediaan barang jadi bisa dalam jumlah yang banyak dan juga sebaliknya. Selanjutnya D. Biaya simpan barang jadi, yaitu biaya yang harus ditanggung perusahaan karena menyimpan barang jadi. E. Resiko simpan barang jadi, yaitu kerugian yang timbul dan harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi, seperti barang rusak, cacat, kualitas turun, dan ketinggalan zaman. F. Tingkat perputaran barang jadi di waktu yang lalu. Yang terakhir, lamanya proses yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Selanjutnya, kebijakan perusahaan dalam menetapkan pola. Yang pertama, pola produksi. Pola produksi adalah perkembangan atau naik turunnya jumlah satuan unit yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu. Yang kedua, pola penjualan. Pola penjualan adalah perkembangan naik turunnya jumlah unit yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang.
Selanjutnya, pola produksi. Pola produksi untuk menghadapi pola penjualan yang bergelombang. Perusahaan dapat menetapkan pola produksi yang konstan atau stabil yang dapat menetapkan kebijakan pola produksi yang bergelombang. Pola produksi terdiri dari 3 pola, yaitu yang pertama, pola produksi stabil atau konstan yang artinya perkembangan jumlah unit yang akan diproduksikan selalu sama dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Contoh gambaran dari pola konstan. Perseroan terbatas Intan Mumuna merencanakan jumlah satuan unit penjualan dan jumlah satuan unit produksi dari bulan ke bulan selama tahun 2008 yang akan datang dengan menggunakan pola produksi Konstan. seperti contoh gambar di bawah ini. Di bawah ini contoh bentuk grafik pola produksi konstan. Coba dilihat gambarnya ya. Keuntungan menggunakan pola produksi konstan, yaitu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mencari tenaga kerja baru. Kedua, tidak ada risiko rendahnya produktivitas kerja. Ketiga, jumlah produksinya selalu sama dari bulan ke bulan. Tidak perlu bekerja lembur dengan kapasitas maksimum. Keempat, karena jumlah produksinya selalu sama, perusahaan akan lebih mudah mengadakan perencanaan pembelian bahan mentah dan bahan pembantu yang dibutuhkan. 5. Pembelian bahan mentah dan bahan pembantu secara teratur dari bulan ke bulan. Di balik keuntungan, pasti ada kerugian. Nah, kerugiannya menggunakan pola produksi konstan yaitu biaya simpan barang jadi lebih besar. Yang kedua, resiko simpan barang jadi lebih besar. Kerugian-kerugian yang timbul dan harus ditanggung jawab oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi seperti misalnya rusak, kualitas turun, dan volumenya dan barang menjadi ketinggalan zaman. Yang kedua, pola produksi bergelombang sesuai dengan penjualannya. Perkembangan jumlah satuan unit yang akan diproduksi yang tidak selalu sama dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang, melainkan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi penjualannya. Ilustrasinya sebagai berikut. Perseroan terbatas Intan maupun A merencanakan jumlah satuan unit penjualan dan jumlah satuan unit produksi dan dari bulan ke bulan selama tahun 2008 yang akan datang dengan menggunakan pola produksi bergelombang sesuai dengan gelombang penjualannya sebagai berikut. Di bawah ini contoh gambarnya. Contoh gambaran grafik penjualannya seperti di bawah ini ya. Kalau tadi keuntungan pola produksi konstan, kalau sekarang keuntungan pola produksi bergelombang, yaitu pertama, biaya simpan barang jadi lebih kecil. Yang kedua, risiko simpan barang jadi lebih kecil. Kerugian pola produksi bergelombang sesuai dengan penjualannya. Yang pertama, peningkatan jumlah produksi yang diperlukan untuk tambahan tenaga kerja, baru harus mengeluarkan biaya mencari tenaga kerja, baru harus mengeluarkan biaya pelatihan. Yang kedua, penggunaan mesin dan peralatan produksi secara tidak konstan dan tidak teratur akan merugikan perusahaan karena memperpendek umur pemakaiannya dan memperbesar biaya operasionalnya. Yang ketiga, tidak memperoleh harga lebih rendah daripada pembeli lain. Yang keempat, yang terakhir, tidak memperoleh potongan pembelian yang lebih besar daripada pembeli yang lain. Sekian. Pola produksi bergelombang secara moderat ialah perkembangan jumlah satuan atau unit yang akan diproduksikan yang tidak selalu sama dari waktu ke waktu, yaitu bulan ke bulan, selama periode tertentu yang akan datang, melainkan berfluktuasi, namun fluktuasinya tidak sesuai dengan fluktuasi penjualannya. Hal ini disebabkan karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu atau adanya kendala-kendala tertentu. Kendala-kendala tertentu tersebut antara lain: 1. Terbatasnya bahan mentah dan bahan pembantu yang tersedia di pasar. Misalnya, bahan-bahan yang berasal dari hasil pertanian yang tidak banyak tersedia di pasar pada bulan-bulan musim tanam sebelum tiba musim panen. 2. Terbatasnya tenaga kerja yang tersedia di masyarakat
untuk mencukupi kebutuhan tambahan tenaga kerja baru sebagai akibat adanya peningkatan jumlah produksi. 3. Terbatasnya modal kerja yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan jumlah produksi. Dan yang keempat, terbatasnya kapasitas mesin dan peralatan produksi untuk mendukung peningkatan jumlah produksi. Sebagai ilustrasi, berikut ini diberikan sebuah contoh sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Perseroan terbatas Intan Momuna merencanakan jumlah satuan penjualan dan jumlah satuan produksi dari bulan ke bulan selama tahun 2008 yang akan datang dengan menggunakan pola produksi bergelombang secara moderat sebagai berikut. Pada tabel tersebut terlihat bahwa untuk menghadapi pola penjualan yang bergelombang, Perseroan terbatas Intan Momuna menetapkan kebijakan pola produksi bergelombang secara moderat. Jumlah satuan yang akan diproduksi dari bulan ke bulan tidak akan sama dengan jumlah satuan yang akan dijual. Akibatnya, pada bulan-bulan tertentu jumlah persediaan barang jadi yang disimpan di gudang akan meningkat dan pada bulan-bulan tertentu akan menurun. Bila mana digambarkan dalam bentuk grafik, maka rencana penjualan dan rencana produksi beserta akibatnya terhadap jumlah persediaan barang jadi tersebut akan terlihat sebagai berikut. Oleh karena pola produksi bergelombang secara moderat tidak jauh berbeda dengan pola produksi bergelombang sesuai dengan gelombang penjualannya, maka keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugiannya tidak jauh berbeda pula. Dengan demikian, pola produksi bergelombang secara moderat ini juga lebih sesuai dipakai oleh perusahaan yang sifat barang jadi yang dihasilkan mengandung biaya simpan dan resiko simpan yang besar. Seperti halnya perusahaan yang menggunakan pola produksi bergelombang sesuai dengan gelombang penjualannya. Bentuk budget unit yang akan diproduksikan. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, bagi budget unit yang akan diproduksikan juga tidak ada sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan. Ini berarti bahwa tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya disesuaikan dengan keadaan perusahaan masing-masing. Yang perlu diingat adalah bahwa budget unit yang akan diproduksikan sebagai budget pendukung rugi atau laba atau profit and loss supporting budget harus cukup sistematis dan terperinci sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat evaluasi atau pengawasan kerja. Dan sebagai ilustrasi, berikut ini diberikan sebuah contoh budget unit yang akan diproduksikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Perlu ditambahkan bahwa jumlah satuan yang tercantum dalam budget unit yang akan diproduksikan tersebut adalah jumlah satuan atau unit yang berupa barang jadi, yaitu barang yang benar-benar telah selesai dikerjakan dalam proses produksi dan siap untuk dijual guna memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan demikian, apabila misalnya dari contoh di muka, produk Titan akan diproduksikan sebanyak 115 botol pada bulan Januari 2008, berarti bahwa sejumlah 115.000 botol tersebut harus benar-benar sudah diselesaikan dan berwujud barang jadi pada bulan Januari 2008. Itu juga akibatnya jika untuk mengerjakan sejumlah 1.500.000 ralat untuk mengerjakan sejumlah 115.000 botol tersebut diperlukan waktu selama lebih dari 1 bulan. Maka proses produksinya harus sudah dimulai sebelum bulan Januari 2008. Dengan demikian, waktu atau bulan dimulainya proses produksi tidak jauh bersamaan dengan waktu atau bulan diselesaikannya produk tersebut. Ini berarti bahwa budget unit yang akan diproduksikan perlu dilengkapi dengan jadwal unit yang akan mulai diproduksikan. Dengan
Lain perkataan, budget unit yang akan diproduksikan sekaligus menunjukkan waktu atau bulan kapan proses produksi harus sudah selesai, sehingga dapat disebut juga sebagai budget unit yang sudah diselesaikan. Bagi perusahaan yang proses produksinya memakan waktu yang lama, maka budget unit yang akan diproduksi perlu dilengkapi dengan jadwal unit yang akan mulai diproduksikan. Sehingga perusahaan yang proses produksinya tidak memakan waktu yang lama, maka budget unit yang akan diproduksikan tidak perlu dilengkapi dengan jadwal unit yang akan mulai diproduksikan. Sebagai ilustrasi, berikut ini diberikan sebuah contoh jadwal unit yang akan mulai diproduksikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Misalnya, sesuai dengan teknologi mesin yang dimilikinya, perseroan terbatas Karisma membutuhkan rata-rata waktu selama 1,5 bulan untuk menghasilkan produk Titan. Dengan demikian, budget unit yang akan diproduksikan seperti contoh di muka harus dilengkapi dengan jadwal unit yang akan mulai diproduksikan. Dan contohnya seperti pada tabel berikut. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.